Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami thaibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad zidhu syarafan ya Rabb ya Rabbi wa karaman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wasyuhada'i wal awliya'i was salihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wasairis sadatis sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyaikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balya bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya gautul a'zam qutubil alamin sayyidi syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah Sayyidi Syekh Sahbahauddin An-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibir Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Samman Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi Syekh Ma'ruf Al-Karakhi Syekh Sirri As-Saqati Syekh Habibi Al-Ajami Syekh Hasan Al-Basri Syekh Ja'far As-Sadiq Syekh Yusuf Al-Hamadani Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Talhah Kalisapu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati syekhina wa maulana wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifa'i, Al-Imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah, Bahku Sangkan, Syekh Datil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kuburo, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Daman Huri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kali Anget, Mbah Ma'asum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikaduun, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abul Iman Eyang Boros Ngora, Raden Arya Wiratanudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Toha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadzina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Thahir bin Ja'man, Guru Marzuki bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Mbah Kandong, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab, annallahal karim wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila hadrati abina adama wa ummina hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis wa ila jami'i arwahi amwati sahibi hadzal majlis wa biniyati syifa wa sihhah wa salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qarabatina wa li jama'atina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca surah Al-Fatihah satu kali lagi. Kita mohon kepada Allah, terkhusus untuk orang-orang yang sudah menginfakkan hartanya demi membantu pembangunan pondok pesantren Azharitus Shalihat. Mudah-mudahan pahala dari apa yang mereka infakkan disampaikan ke makam almarhum almarhumah semua keluarga besar mereka yang sudah dipanggil oleh Allah. Semoga mereka semua selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah, diampuni semua kesalahannya, diluaskan kuburnya, dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Untuk mereka semua beserta keluarga besar mereka yang masih hidup, mudah-mudahan selalu diberikan nikmat sehat walafiat, diberikan nikmat panjang umur, diberikan keberkahan dan kesuksesan. Semua usahanya dilancarkan oleh Allah, semua urusannya dimudahkan oleh Allah, semua hajatnya diluluskan oleh Allah. Apa yang menjadi niat mereka dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bang Alvan udah ada kitabnya tuh? Belum? Bang Soleh udah ada kitabnya? Ustaz Nasir udah? Kiai Fahri mana Kiai Fahri? Rasehat? Emang yang bilang libur siapa? Abang Ibu? Bang Sarpi ya bilang libur ya? Hah? Iya, libur. Bacanya yang mana ya? Halaman berapa Haji?
Yang mana bacanya? Halaman berapa? 3. Yang pakai PDF nomornya atasnya nomor 4, tapi halaman kitabnya nomor 3. Iya. Bang Alpan sendirian? Kang Asep sama Bang Nanda kemana? Mang Sidik nggak ada Mang Sidik. Oh iya, persiapan buat tarawih besok ya. Abang Andi. Abang Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa ba'du, fa inna ahsanal hadithi kitabullahi wa khairal hadyi hadyu Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatatuha, wa kullu muhdatatin bid'atun, wa kullu bid'atin dhalalatun, wa kullu dhalalatin finnari. Gitu. Wa ba'du, dan setelah itu semua, setelah muqaddimah yang dibacakan, fa inna ahsanal hadithi kitabullahi, maka sesungguhnya ucapan yang terbaik yaitu kitabullah. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatatuha, dan sesuatu hal yang paling buruk adalah
hal-hal baru yang tidak disandarkan kepada firman Allah dan petunjuk Nabi Muhammad. Apa, Maur? Wa kullu muhdatatin bid'atun. Dan hampir semua yang baru merupakan bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalatun. Dan hampir semua bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Dan setiap yang sesat itu adanya di neraka. Udah tuh. Jelas. Bible mana Bible? Nah, kita masuk ke hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minina Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyah wa fi riwayatin binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha wa fi riwayatin yunkihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Bardazbah Al-Bukhari Al-Ja'afi wa Abul Husain Muslim bin Al-Hujjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi fi sahihaihima alladzaini huma asahhul kutubil musannafati. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. An Amiril Mu'minina, dari Amirul Mu'minin Abi Hafs Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya nilai amal perbuatan seseorang disesuaikan dengan niatnya. Sesungguhnya amal perbuatan seseorang itu tergantung niatnya. Wa fi riwayatin bin niyati, dalam riwayat lain ada yang menggunakan redaksi bin niyati. Udah kebagian baju juga kitabnya. Bagian udah.
Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka orang yang niat hijrahnya untuk mendapatkan ridho Allah dan ridho Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka apa yang dia dapatkan dari hijrahnya yaitu ridho Allah dan ridho Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atun yatazawwajuha wa fi riwayatin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan orang yang niat hijrahnya agar mendapatkan dunia atau agar bisa menikahi perempuan, dalam redaksi lain menggunakan kalimat yunkihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka apa yang dia dapatkan dari hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan dalam hijrahnya. Ya tuh, jelas. Ngorok, jelas. Bang apa nambahin? Enggak. Mau jawaban kali? Terus. Rawahu Imam al-Muhadditsin, diriwayatkan oleh dua imam para ahli hadis, yaitu Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Bardazbah al-Bukhari al-Ja'afi, dan Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi di dalam kitab sahih keduanya, yang kedua-duanya merupakan kitab paling sahih yang pernah disusun. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim merupakan dua kitab yang paling sahih yang pernah disusun. Apa itu? Ini kita jelasin ini. Majurin udah jelas itu. Udah apal buat ini kita di sini ya. Innamal a'malu binniyat. Pokoknya apapun perbuatan yang kita kerjakan tergantung niatan kita. Gimana Mas Arif? Kalau emang niatnya ingin mendapatkan ridho Allah, pasti itu yang dia dapatkan. Kayak kita misalkan zikir setiap malam. Kalau memang niatnya ingin mendapatkan ridho Allah, pasti yang kita dapat itu. Kalau niatnya cuma agar rezekinya melimpah, gitu. Kalau niatnya cuma pengen dapat harta yang banyak, ya pasti dikasih. Gitu. Bagipul wirid la ilaha illallah semalaman 70.000. Gitu. Niatnya agar rezekinya banyak, dapat pasti diberikan oleh Allah. Cuman untuk ridho Allah nggak akan dapat, nggak akan dikasih, nggak akan diberikan. Pokoknya apa yang kita kerjakan balasannya sesuai dengan apa yang kita niatkan. Apa nomor? Mau aja jelas. Udah.
I'lamu ikhwani waffaqani Allahu wa iyyakum li ta'atihi anna bismillahirrahmanirrahim kalimatun man tahaqqaqa biha falahu jazilun nawali wa man dzakaraha balagha nihayatal amali wa man lazamaha khuli'at alaihi khila'ul iqbali wa ulbisa qalbuhu hulalal ittisali wa ufrida ruhahu bisyuhudil jamali wastukhlisa sirrahu bikashfil jalali. Perlu kita ketahui bersama, wahai saudaraku sekalian, semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua untuk selalu berbuat taat kepadanya. Anna bismillahirrahmanirrahim kalimatun man tahaqqaqa biha falahu jazilun nawali. Bahwasanya bismillahirrahmanirrahim merupakan kalimat siapa saja yang betul-betul meyakini kalimat ini, dia akan mendapatkan anugerah yang sangat besar. Betul-betul meyakini bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau ngantak, ngucap bismillah sering. Ngapain aja baca bismillah. Mau makan baca bismillah. Mau minum baca bismillah. Mau ngelangkahin kaki baca bismillah, sampai mau hubungan sama bini baca bismillah gitu. Tapi kebanyakan kita selama ini baru cuma sekedar baca doang gitu. Belum mantahak biha, belum betul-betul meyakini bismillahirrahmanirrahim, bahwa segala yang terjadi di alam dunia ini semuanya atas izin Allah, itu kita belum betul-betul yakin bahwa kita bisa makan, kita bisa ngopi, kita bisa jalan, kita bisa bangun, kita bisa duduk, semuanya atas izin Allah. Itu belum betul-betul meresap keyakinannya ke hati kita. Ujung-ujungnya baca bismillah cuma sekedar baca bismillah. Gimana orang? Gitu ya. Orang dulu gitu. Sama baca bismillah juga. Sama orang sekarang sama bacanya bismillahirrahmanirrahim. Cuma kenapa orang-orang dulu mah bismillahnya manjur-manjur, giliran kita mah sekarang Romana kagak manjur pisan. Kecuali Pak Juju dah dia. Tuh kalau Pak Juju air panas banget mendidih, dibacain bismillah 1000 kali sama dia langsung adem. Apa Andi? Mbak Andi keluar rumah baca bismillah nggak nepak tanah. Naik motor. Kalau orang dulu bismillah sekali aja itu manjur gitu. Ada khasiatnya. Giliran kita sampai udah memuruh mulut kita, rumahnya kagak manjur pisan gitu. Apa penyebabnya? Karena kita cuma sekedar baca, belum betul-betul meresap keyakinannya ke dalam hati kita bahwa semua yang terjadi di alam dunia ini atas izin Allah. Itu belum masuk di hati kita, keyakinan itu. Itu masalahnya. Mantap. Gimana Bang Ibu? Rasulullah baca bismillah, ludahnya jadi obat. Sayyidina Abu Bakar digigit kalajengking, diludahin sama Rasul langsung sembuh. Coba Bang Jamal yang ludahin, makin tambah borok gitu.
Apa dong Haji? Orang dulu tuh. Karena keyakinannya betul-betul meresap dalam hati. Ulama-ulama dulu begitu. Sekarang kita jangankan timbang bismillah, baca doa sampai panjang banget dah. Gitu. Sampai satu buku dibaca semua. Cuma karena keyakinannya kurang, mana kagak manjur pisan. Gitu. Gitu ngomong ya. Amalan mah banyak, sampai selemari amalan mulu. Cuma mana kagak ada yang manjur pisan. Apa penyebabnya? Karena kita belum betul-betul meyakini apa yang kita baca. Baru sekedar baca di mulut doang. Udah tuh. Orang yang betul-betul meyakini kalimat ini, kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan mendapatkan anugerah yang sangat besar. Wa man dzakaraha balagha nihayatal amali. Dan orang yang berzikir menggunakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim akan mencapai puncak dari apa yang dia harapkan, yang dia cita-citakan. Udah Mas Arif? Udah diwiridin bismillah? Belum. Orang yang berzikir menggunakan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan mendapatkan puncak dari semua yang dia cita-citakan. Waman lazamaha, dan orang yang merutinkan Bismillahirrahmanirrahim, khuli'at alaihi khila'ul iqbali. Dia akan diizin untuk selalu menghadap kepada Allah. Gimana Mang Ajudin? Kita mah jangankan sama Allah. Pengen ngadep wali kota aja susah. Gimana Mas Arif? Pengen ngadep presiden, apalagi. Paling kalau Bang Andi bakal rasanya ngadep RT, baru udah sering gitu. Enggak temen ngumpul di pos. Tapi kalau wali kota yang ngundang, kalau presiden yang ngundang, lah mudah, buat ketemunya gampang. Begitupun orang-orang yang melazimkan baca bismillah. Mereka akan selalu diizin untuk menghadap kepada Allah. Bahkan bukan cuma diizin, diundang untuk menghadap, dipanggil untuk menghadap. Bukannya mati, mau tak dipanggil buat menghadap, mati lagi. Betapa sulitnya. Tapi kalau udah diundang oleh Allah, mudah. Ya kayak tadi aja dah contohnya, kayak kita ngadep wali kota. Kalau wali kotanya nggak mau, susah nemuinnya. Tapi kalau kita yang diundang oleh wali kota, gampang banget. Udah tuh. Khuli'at alaihi khila'ul iqbali. Dia akan diizin untuk selalu menghadap kepada Allah. Wa ubisa qalbuhu hulalal ittisali. Dan hatinya akan selalu terhubung dengan Allah. Tersambung dengan Allah. Wa ufrida ruhuhu bisyuhudil jamali. Dan ruhnya akan selalu diberikan kesempatan untuk menyaksikan keindahan Allah. Wastukhlisa sirruhu bikashfil jalali. Dan sirrinya akan selalu diberikan kesempatan untuk menyaksikan kebesaran Allah. Ya tuh.
Itu keutamaan orang yang berzikir menggunakan kalimat bismillah dan orang yang merutinkan kalimat bismillah. Haji. Pertanyaannya berapa banyaknya sehingga kita dianggap berzikir menggunakan kalimat bismillah itu berapa banyaknya? Apa? Nggak terbatas. Kalau yang kita dapat dari Buya itu ada beberapa tuh bilangan untuk wirid bismillah. Yang pertama 113 bacanya pada hari Jumat saat khotib sedang di mimbar. 113. Yang kedua ada lagi bilangannya 313. Itu bacanya hari Minggu pagi saat terbit matahari. (313) Apa Ipul? Pernah bagi Ipul? Hari Minggu pagi saat matahari terbit baca bismillah 313 ditambah sholawat 100. Nggak usah kita bacain ya fadilahnya ya. Ntar niatnya ke sono lagi. Wah, asik nih, asik nih. Kalau keterangan kitabnya sih yarzuqhullahu ta'ala min haitsu la yahtasib bi fadlihi wa karamihi. Orang yang merutinkan baca bismillah 313 ditambah sholawat 100 kali pada hari Minggu pagi saat matahari terbit akan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Apa aja? Bebas. Yang biasa dah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau yang kita pakai itu sholawat ummi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apa jemaah? Dustur. Ada lagi yang bilangannya, nah ini yang sering dikasih sama Buya nih, 787. 787 rutinin selama 41 malam. 787. Apa ya, Bang? Bismillah tuh banyak bilangannya. 787. Kalau mau dipuasain, puasanya 7 hari berturut-turut. Ini kita jadi bahas amalan ini. Bismillah. Karena tadi ada bahasan man dzakaroha dan man lazamaha. Siapa yang berzikir dengan bismillah dan siapa yang merutinkan bismillah. Selanjutnya ada lagi tuh bilangannya 2500 setiap habis subuh selama 40 hari. Tapi kalau saya dulu sama Buya dikasihnya cuma 7 hari. Baca bismillah 2500 selama 7 hari setiap habis subuh gitu.
Tapi kalau di kitabnya itu 40 hari. Ya duduk pakai adab. Tawasul dulu, ngadep kiblat gitu. Bacanya juga jangan cepet-cepet. Bismillah, 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 bismillah. Pelan-pelan bacanya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Apa? Lah jahar. Dapatnya jahar. Bacanya di mulut, jangan di hati. Nah dulu Buya nambahin tuh, bismillah itu ibaratnya gelas. Kalau kita mau nampung sesuatu, kita butuh wadah. Nah bismillah itu wadahnya. Kita dapat ilmu. Agar ilmu yang kita dapat bisa kita taruh, kudu punya wadah. Wadahnya bismillah. Apa Mas Arif? Gelas tuh bismillah. Makanya dulu sebelum saya dikasih amalan-amalan yang lain, itu bismillah dulu. Nebus bismillah dulu. Terutama yang tadi tuh, yang 787 selama 41 hari sama yang 2500. Terutama yang dua itu. Bangsanya kayak Bang Andi yang masuk pagi ribet juga ini. Kalau mau baca yang 2500. Kalau yang hari Minggu sih masih mending dah. Ongkoh cuma seminggu sekali kan gitu. Habis itu bacanya juga cuma 313 gitu. Paling tambah sholawat 100 dikit dah itu mah gitu. 1 jam kelar gitu. Amor. Ini 2500. Kalau waktu itu saya ngerjain habis subuh itu selesai itu jam 8. Apa Ibu? Dari habis subuh mulain selesai jam 8. Itu 2500. Bacanya nggak cepat, nggak standar aja. Pakai nada istighosa juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu Bang Ibu. Atau yang lebih lambat lagi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Lawar. Itu kalau menembus bismillah begitu. Terutama yang dua itu, yang 787 sama yang 2500. Ada lagi satu lagi. Totalnya 12.000 bismillah. Kerjain selama 3 hari. Rabu, Kamis, Jumat. Cicil 3 hari itu 12.000. Jadi hari Rabunya 4.000, hari Kamis 4.000, hari Jumat 4.000. Cuman harus selesai sebelum sholat Jumat. Enggak. Apa Ibu? 12.000 tuh. Di antara kalau mau khususnya tinggal ngadep. Udah tuh. Itu beberapa wiridan bismillah. Banyak dah. Di antaranya juga ada yang 1000 setiap hari bismillah. Mandawa ma'ala qiraatiha kulla yaumin alfa marrah qadallahu hajatahu. Itu bismillah. Apa aja? Apa ya?
Ya kan tadi ada 113. Sama Fatihah. Kagak. Kalau yang branding sama Fatihah mah itu kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu. Itu yang lagi berendam. Iya. Bukan nama bismillah, bukan. Lagi kalau waktu berendam nggak ada bismillah bacaannya. Yang pertama itu, yang kedua yang kita baca lagi, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. 113 gitu. Itu pas berendam gitu aja. Udah lupa dia. Dia tuh tinggal dipilih dah mau yang mana gitu. Biasanya milih yang paling gampang, udah yang 13 saja, tiap hari Minggu doang, seminggu sekali. Kalau yang pas khutbah makan rada ribet juga. Biasanya emang masuk masjid yang pas udah qomat. Kalau dulu Buya nitik beratkan yang dua itu, 787 selama 41 malam atau yang 2500 selama 7 hari. Atau kalau di kitabnya 40 hari. Ya mungkin kalau dilihat, mungkin kalau kita 40 hari Ramadan ada ribet, 7 hari aja dah gitu. Dikasih diskon sama Buya. Atau yang 1000 sehari. Gitu. 1000 sehari. Udah tuh. Itu gara-gara tadi ya, man lazama. Orang yang merutinkan membaca bismillah tadi sesuai bilangan yang tadi, maka dia akan selalu diizin untuk menghadap Allah, hatinya akan selalu tersambung dengan Allah, diberikan kesempatan untuk menyaksikan keindahan Allah, dan diberikan kesempatan untuk menyaksikan kebesaran Allah. Fahiya kalimatun tawassala biha Nuhun alaihi salamu fi zamanil qadimi. Bismillah merupakan kalimat yang digunakan oleh Nabi Nuh alaihi salam untuk bertawasul di masa lalu. Nabi Nuh kalau mau tawasul pakainya bismillah. Wa adat barakatuha 'alal hudhudi. Dan keberkahannya kembali ke burung hudhud. Fakasa tajan minas sami'il alim, maka burung hudhud mengenakan mahkota dari zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa qalat Bilqis, ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karimun innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan Ratu Bilqis berkata, ya ayyuhal mala'u, wahai para pasukanku, inni ulqiya ilayya kitabun karimun, sesungguhnya aku menerima sebuah surat yang mulia. Innahu min Sulaimana, sesungguhnya itu dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan sesungguhnya surat itu berisi bismillahirrahmanirrahim. Itu dapat lagi tuh dari Buya amalannya. Apa Pak Ibu? Kita amalan mulu ini. Bacanya 80 kali.
innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Apa itu? 80 kali. Kalau kata Bang Adi, itu pelet bukan. Walam yaqra'ha Sulaimanu illa khada'a lahu kullu syai'in. Setiap kali Nabi Sulaiman membaca Bismillahirrahmanirrahim, semua makhluk akan tunduk kepadanya, langsung tunduk kepadanya. Itu saking bismillahnya sudah meresap. Nah, kita baca sampai 1000 kali kok masih ngelawan aja bocah gitu. Saat diri kalau Nabi Sulaiman sekali baca semua makhluk langsung tunduk. Saat diri biar sampai 1000 kali masih dilawan sama muridnya. Wa amarahu Allahu azza wa jalla yauma unzilat alaihi ayyunada fi asbati bani Israila ala man uhibbu minkum ayyahdura amanallahi falyahdur ila Sulaimana fi mihrabi Dawuda. Dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi Sulaiman pada hari diturunkannya ayat ini, diturunkannya bismillah untuk Nabi Sulaiman agar beliau memanggil semua kelompok Bani Israel. Ala man uhibbu minkum ayyahdura amanallahi falyahdur ila Sulaimana fi mihrabi Dawuda. Siapa saja yang ingin hadir di tempat yang penuh dengan perlindungan Allah, maka hendaknya dia hadir, dia menghadap kepada Sulaiman yang berada di mihrabnya Daud. Fa'innahu yuridu an yaquma khatiban falam yabqa mahbusun fil ibadati wala sa'ihun hatta harwala ilaihi hatta ijtama'at alaihi al-ahbaru wal ubbadu waz zuhadu wal asbatu kulluhum indahu. Sesungguhnya pada saat itu Nabi Sulaiman ingin bangun menyampaikan khutbahnya, maka semua orang yang sedang sibuk dalam ibadahnya dan semua orang yang sedang berpuasa semuanya berbondong-bondong mendatangi beliau. Hatta ijtama'at alaihil ahbaru wal ubbadu waz zuhadu wal asbatu kulluhum, sehingga berkumpul di hadapannya semua ulama. Kalau dulu ulama itu sebutnya ahbar. Semua orang alim dan orang ahli ibadah dan orang-orang yang zuhud dan semua kelompok Bani Israel di hadapannya. Faqama fawqa mimbari Ibrahim al-Khalil sallallahu alaihi wasallam thumma tala alaihi amanatan al-amanatu Bismillahirrahmanirrahim. Maka beliau berdiri di mimbar Nabi Ibrahim Al-Khalil sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membacakan satu amanat. Al-amanatu Bismillahirrahmanirrahim. Amanatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Itu doang. Hah? Nah, iya. Nah, sampai kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk diajarkan agar dalam aktivitas apapun yang kita kerjakan jangan lupa diawali dengan bismillah.
Karena itu bukan kalimat sembarangan. Tapi tadi jangan cuma sekedar dibaca doang, ditambah lagi plus diyakini di dalam hati. Kalau Buya bilang kalau tibang baca mah bocah ge bisa. Kalau tibang ngucap bismillah mah beo ge kalau dilatih mah bisa. Yang membedakan itu keyakinannya. Ketika kita ucap bismillah, hati kita betul-betul yakin nggak bahwa semua yang terjadi ini memang atas izin Allah. Itu yang penting. Ya Bang Andi. Dah. Jelas ya? Itu tentang bismillah tuh. Tadi udah dicatat semuanya, ada yang 113, ada yang 313 ditambah sholawat 100, ada yang 787, ada yang 1000, ada yang 2500, ada yang 12.000. Silahkan dah, tinggal dijalanin bismillahnya. Gimana Bang Ipul? Ya kalau mau khususnya tinggal ngadep. Ntar tawasulnya buat siapa aja gitu. Apa Pak Juju? Tawa. Jangan minta ke Mang Sarip, dia gue sama kagak bisanya, kagak taunya. Mang Haji, nggak namain Mang Haji? Ya tadi itu. Dengan izin Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Karena memang ada ulama yang menafsirkan bismillah itu artinya bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Dengan izinku terjadilah segala sesuatu yang sudah terjadi, dan dengan izinku akan terjadi segala sesuatu yang nanti akan terjadi. Makanya Buya ngartinya begitu, dengan izin Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Karena ada ulama yang menafsirkan bismillah seperti itu. Bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Gitu Bang Haji. Yang paling penting tadi kita tanamkan betul-betul keyakinan bahwa apapun yang terjadi di alam dunia ini semuanya memang atas izin Allah dan memang kehendak Allah. Itu yang penting. Penerapan bismillahnya seperti itu. Itu bukan cuma sekedar dibaca doang Bang Alpan, tapi betul-betul diyakini. Dah. Jelas ini ya. Kalau mau diamalin silahkan amalin yang 787 paling utama tuh. 787 selama 41 hari, kalau bisa sambil dipuasain. Gitu, kalau bisa. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Gitu. Kagak masuk. Ini kudu yang sunnah, ngakal lagi pakai yang wajib. Nah pas nih besok puasa nih gitu. Tapi memang yang paling penting bukan cuma puasa makan, puasa minum. Yang paling penting itu puasa mata, puasa mulut, puasa kuping, puasa hati. Itu yang paling penting. Apa, Nur? Kalau mau diamalin tuh yang 787 atau yang 1000 sehari. Selama 41 hari. Ya, dia menanya sih. Kan repot jadinya. Kalau nggak disebutin jamnya artinya bebas. Mau dibaca kapan aja, yang penting sehari semalam 1000 gitu. Cuma memang
waktu yang paling afdol ketika pintu langit dibuka jam 12 ke atas. Kan jadi repot. Ketika pintu langit dibuka kan jam 12 ke atas. Yang paling afdol tuh. Tapi kalau mau dibaca siang juga nggak jadi masalah. Dibaca pagi juga nggak jadi masalah. Yang penting sehari semalam 1000 gitu. Cuma kalau yang 787 kudu malam tuh, 41 malam dia. Cuma waktunya habis isya sampai subuh. Jelas ya? Karena dulu juga ketika saya dapat bismillah dari Buya, yang pertama saya terapin yang itu. Yang pertama dikasih itu yang 787. Setelah itu baru yang 2500. Gitu. Kalau 2500 mah belum kuat dah. Yang 787 aja dah. Dikitan. Gitu. Atau yang seminggu sekali. Gitu. 13 tambah sholawat 100. Seminggu sekali kan. Cuma memang kadang-kadang ada aja. Dulu ada beberapa teman-teman yang saya kasih amalan seminggu sekali, amalan mingguan, tetap aja. Padahal bilangannya nggak banyak. Tetap aja nggak kuat-kuat juga. Gangguannya. Kita dulu sama-sama pernah dapat itu dari Buya. Setelah sholat Jumat, mau itu habis Jumatnya atau habis asarnya baca Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aunini bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak. Baca 80 kali itu. Seminggu sekali itu. Tetap aja susah, yang bisa istiqomah susah. Orang-orang pilihan. Sampai kita tawarin, kalau mau ngikut zikir seminggu sekali, silakan datang aja. Tetap aja susah. Apa Ustaz? Dah, itu silakan kalau mau diamalin tuh yang bismillahnya. 787 selama 41 malam. Atau 1000 selama 41 malam. Kalau fadilahnya nggak usah saya bacain dah. Ntar rasain aja dewek gitu. Kalau udah diamalin mah. Takutnya ntar kalau disebutin fadilahnya niatannya malah kesono. Emang habis baca innamal a'malu binniyat. Dah, jam 12 lewat. Qolan nasapi wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin.